Judulnya Bapak Ibu, baptisan Laut Merah dan Sungai Yordan. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita. Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan 31. Ya, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung ya di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi anak sulung hewan manusia, anak sulung manusia dan anak sulung hewan di Mesir habis. Terus lanjutannya ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Iya, Bapak, semua mati. Kenapa? Rupanya semua punya anak dan semuanya mati, anak sulungnya. Termasuk juga hewannya, Bapak Ibu. Ya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudara lihat beribadah? Saudara stabilo kata beribadah. Oke, sekarang lihat kepada saya. Jadi pada peristiwa kematian anak sulung Bapak Ibu, inilah titik awal, inilah mulainya terjadi kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Iya Bapak Ibu, mereka bebas. Ternyata bukan hanya bebas itu saja, bahkan rupanya dari sini kita juga belajar bahwa selama di Mesir, bangsa Israel beribadah menurut cara Mesir. Tadi saya minta dicara, benar Bapak Ibu? Dan bagaimana cara ibadah Mesir? Itulah yang sempat diperlihatkan oleh bangsa Israel ketika mereka membuat patung lembu emas. Masih ingat cara ibadah Mesir mereka Bapak Ibu? Nyembah patung-patung. Haleluya. Mesti ada peninggalan Mesir. Haleluya. Itu yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya mereka keluar dari Mesir untuk cara ibadah yang benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Nah, bangsa Israel sebenarnya diusahakan untuk bebas dari perbudakan di Mesir. Itu bukan hanya karena tulah ini aja Bapak Ibu. Sebenarnya ada 10 tulah. Tapi saya sebenarnya nggak gitu suka kata tulah Bapak Ibu. Bagusnya saudara sebut 10 mujizat. Kenapa? Kalau 10 tulah seakan-akan kita itu di pihak Mesir. Ya, karena memang bangsa Israel ya bebas dari tulah. Bangsa Mesir yang mengalami tulah. Ya, bangsa Israel. Kenapa bisa demikian? Gini Bapak Ibu, saya ambil contoh lah. Sering saya kasih ilustrasi gini. Kalau saudara ditanya Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau teroris, saya yakin 100% orang Indonesia menjawab pahlawan besar. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Tapi saya yakin juga 100% kalau saudara tanya orang Belanda, itu teroris besar Bapak Ibu. Benar nggak? Benar kan? Jadi tergantung saudara di pihak mana. Kalau di pihak Indonesia, oh itu pahlawan Pangeran Diponegoro. Kalau di pihak Belanda, itu adalah teroris. Hal yang sama juga dengan ini. 10 tulah itu bagi orang Mesir, karena mereka mengalami tulah, mereka mengalami sengsara, bahkan mereka mengalami kematian. Tapi bagi orang Israel, oh tidak, justru lewat itulah mereka bebas. Benar Bapak Ibu? Iya dong. Haleluya. Tergantung di pihak mana kita berdiri. Dan saya yakin saudara berdiri di pihak Israel. Benar Bapak Ibu? Benar gak? Lah iya dong. Haleluya. Karena itulah jangan sebut tulah, bagus saya mujizat, itu lebih mantap. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, itu ada 10 mujizat. Dari 1 sampai 9 itu turut sertanya Musa dan Harun untuk terjadinya mujizat itu Bapak Ibu. Ya, karena Musa yang ada pegang tongkatnya semua. Ya, tongkat air menjadi darah, dari langit menjadi banyak debu, banyak segala macam Bapak Ibu. Ada. Haleluya, benar ya? Terlibat Musa. Tetapi apa yang terjadi? Justru ketika terjadi mujizat dari 1 sampai 9, bukannya mereka bebas, justru perbudakan yang mereka alami semakin berat. Iya, semakin berat. Kenapa bisa demikian? Karena mereka rupanya ditugaskan untuk membuat target, membuat batu bata Bapak Ibu. Semula mereka disediakan bahan bakunya. Nah sekarang setelah mujizat terjadi, mereka harus mencari sendiri bahan bakunya. Semakin keras mandor orang Mesir Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Dari 1 sampai 9 bukannya membebaskan mereka, justru menambah beban yang mereka alami. Ya, dan itu menjadi gambaran bagi kita hari ini
Ketika saudara turut serta dalam upaya membebaskan diri saudara dari perbudakan dosa, membebaskan diri saudara dari perbudakan setan, berdasarkan upaya saudara, justru kita semakin berat. Justru kita semakin dalam masalah. Dan itulah gambaran dalam Taurat. Ketika saudara hidup dalam Taurat, Bapak Ibu, saudara berusaha melakukan Taurat supaya saudara dibenarkan, supaya saudara bebas dosa. Bukannya benar, malah ketika kita hidup dalam Taurat, justru kita hidup dalam kutuk. Bukan kata saya, kata ayat Galatia berkata demikian. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Padahal harusnya ketika kita kerjakan Taurat, harusnya apa? Harapan kita semakin diberkati, kita semakin berkenan, kita semakin benar. Bukannya benar, malah dikutuk kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena selalu gagal. Itu dia. Haleluya, Bapak Ibu. Itu dia. Sama halnya juga dengan di Mesir. Ketika bangsa Israel ingin bebas, terlibatnya Musa, kutuk mujizat 1 sampai 9, bukannya mereka bebas, malah mereka makin menderita, maka digencet mereka, makin digencet, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Hal yang sama juga, Bapak Ibu, kita hari ini. Ketika kita berupaya dengan kekuatan kita, bukannya saudara dibenarkan, justru saudara semakin bermasalah. Tetapi sebagaimana juga di Mesir, ketika terjadi 10 mujizat yang ke-10, Bapak Ibu, bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Hal yang sama juga bagi kita. Yesus yang mengerjakan semuanya. Disitulah kebebasan dari dosa sempurna kita alami. Kita dibebaskan dari semua dosa dan hukumannya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya dong. Bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat kutuk 10. Benar Bapak Ibu ya? Atau mujizat ke-10. Pada saat itu juga ada satu ciri lagi, Bapak Ibu. Mereka bebas pada saat Paskah. Mereka makan domba Paskah. Darah dombanya dioleskan di depan pintu, daging dombanya dimakan di dalam rumah. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga kita alami. Kita bebas dari perbudakan dosa. Saat kapan? Saat Paskah. Saat Yesus mati, anak domba Allah mati. Benar Bapak Ibu? Mati di kayu salib. Itulah saat pembebasan kita. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi bangsa Israel bebas dari Mesir pada saat Paskah. Itulah Paskah pertama di Mesir, dan mereka bebas. Ya, dan tanda darah Paskahnya dioleskan di depan pintu, dan mereka makan domba Paskahnya. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Kita terima Paskahnya Allah, anak domba Allah, Yesus Kristus mati di kayu salib. Maka bagi kita juga hari ini dibebaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari perbudakan setan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Bangsa Israel tidak mengalami kematian karena ada tanda darah di dalam pintu. Hal yang sama juga terjadi bagi kita, Bapak Ibu. Lewat tanda darah Yesus kita dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kematian. Kenapa anak sulung di Mesir mati? Karena memang itu adalah milik Allah. Allah mengambil miliknya. Iya Bapak Ibu, coba kita lihat Bilangan 8 ayat 17. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaan Allah kan? Iya. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di Mesir, di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Jadi diambil Tuhan, itu haknya Tuhan. Benar Bapak Ibu? Lalu pertanyaannya, kenapa orang Israel tidak mengalami kematian? Haleluya. Anak sulung. Kenapa? Karena orang Israel telah membayar hak kesulungan yang menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi tanda bayarannya? Tanda bayarannya, domba telah mati, dikorbankan. Apa tanda bahwa korban telah dikorbankan? Ada tanda darah di ambang pintu. Inilah yang menjadi tanda bahwa korban hewan telah dipotong, telah dikorbankan untuk menggantikan orang yang ada dalam rumah ini. Haleluya Bapak Ibu. Tandanya darah itu. Ini tanda lunasnya. Ini tanda sudah dikorbankan. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita. Lewat ada tanda darah Yesus dalam diri kita, maka saudara tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena Yesus telah membayar hak keseluruhan Allah dalam diri kita. Haleluya Bapak Ibu. Ya, tanda lunasnya apa? Darah Yesus. Itulah sebabnya juga ketika iblis juga akan mendakwa kita atas segala dosa, atas segala kesalahan, atas apapun dalam diri kita, atas dosa kita. Saudara tunjukkan aja tanda lunasnya. Apa tanda lunas kita? Tanda darah Yesus. Ya, tunjukkan tanda darah lunas ini, tanda darah ini, pergi setan, pergi dia. Sama seperti saudara juga, ketika saudara kreditan rumah sudah lunas, dibayar, ada tanda lunasnya, ada surat rumahnya. Maka ketika ada pihak bank datang,
Apalagi dia kolektor, tunjuklah, ini udah lunas nih, lihat, nih. Pergi dia bisa, saudara usir. Benar Bapak? Pergi. Haleluya. Tapi kalau saudara belum lunas, bisa dikejar terus saudara. Benar? Lah iya dong. Haleluya. Dan tanda lunas kita secara kerohanian, itulah darah Yesus. Itulah sebabnya Wahyu 12 ayat 10-11 dikatakan, iblis mendakwa kita, tapi lewat tanda darah Yesus kita bisa usir iblis. Itu tanda lunas kita. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya lewat darah Yesus iblis bisa kita usir. Bahkan juga hak keseluruhan Allah telah kita bayar, dan tanda lunasnya adalah darah Yesus. Haleluya. Dan lewat tanda darah inilah maka bangsa Israel dibebaskan dari kematian. Coba kita lihat Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, apabila Tuhan melihat tanda darah itu, apa yang terjadi? Maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hal yang sama juga bagi kita. Lewat ada tanda darah di dalam diri kita, tanda darah Yesus, maka saudara dibebaskan dari tulah, saudara dibebaskan dari maut, saudara dibebaskan dari segala kutuk. Amin. Jadi bukan karena dosa saudara, enggak Bapak Ibu. Ya, semua itu sudah diselesaikan Yesus. Karena kita juga ditebus ketika kita masih berdosa. Karena itulah hari ini ada tanda darah Yesus dalam diri kita. Kita terima Yesus, keselamatan, berkat, kebebasan kita alami dalam diri kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Bangsa Israel seberangi Laut Merah atau Teberau. Keluaran 14 ayat 16 sampai dengan 19. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Terus ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat 19 terakhir. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Saudara lihat kepada saya akan jelaskan Bapak Ibu. Jadi inilah kondisi Bapak Ibu detik-detik sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah Bapak Ibu. Ya, pada saat itu mereka berjalan keluar dari Mesir, ya, mengarah ke tanah Kanaan, itu melewati Laut Merah Bapak Ibu. Mereka dituntun oleh tiang awan. Berarti mereka masih siang di jalannya. Benar? Kalau tiang awan itu pada saat siang, kalau tiang api pada saat malam, ya. Jadi mereka berjalan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dituntun persis di tepi Laut Merah. Haleluya. Yang tidak terseberangi Bapak Ibu. Tetapi masalahnya bukan hanya itu, ya. Di depan mereka ada Laut Merah. Ternyata pasukan tentara Mesir mengejar mereka. Wah. Dan kalau ini kondisinya terjepit benar ini Bapak Ibu. Maju tidak bisa, ada Laut Merah, mati tenggelam. Di belakang mengejar tentara Mesir. Oh, mati juga. Jadi maju kena, mundur kena ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat itu bangsa Israel stres. Waduh, gimana lagi nih? Mati kita, mati kita. Haleluya Bapak Ibu. Tapi rupanya Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan menyelesaikan dua masalah tadi. Masalah tadi ada dua. Pertama ada Laut Merah yang menghadang di depan, benar Bapak Ibu ya. Dan lalu juga tentara Mesir sedang mengejar mereka. Ada dua masalah, benar? Dan mereka terjepit di tengah-tengahnya. Haleluya. Lalu Allah membuat penyelesaian dua-duanya sekaligus. Caranya bagaimana? Caranya adalah tiang awan yang semula di depan mereka, yang menuntun perjalanan mereka, bergerak dari depan ke belakang. Ke belakang. Sehingga apa? Masalah pertama selesai.
Tentara Mesir yang menakut mereka ditutupi oleh tiang awan, terhalang oleh tiang awan. Benar Bapak Ibu? Ternyata itu belum selesai. Di depan Bapak Ibu, Allah membelah Laut Merah. Haleluya. Jadi Allah ada di depan dan di belakang. Ya, di belakang tiang dalam wujud tiang awan yang menghalangi tentara Mesir, di depan Allah membelah Laut Merah. Dan lewat membelah Laut Merah, bangsa Israel selesai atas dua masalah mereka, Laut Merah dan tentara Mesir. Ya, terbelah Laut Merah, lalu mereka menyeberang lewat dasar Laut Merah. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Benar. Sudah selesai kan masalah? Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, andalkan Tuhan atas masalah kita. Saudara pasti selalu punya jalan keluar. Karena walaupun terkesan ada jalan buntu, tapi bagi Tuhan yang adalah jalan, yang adalah pintu, selalu ada solusi atas segala masalah kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan itu. Iya. Iya. Lalu apa kata Allah untuk menenangkan mereka ketika terjepit sebelumnya Bapak Ibu? Orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Kenapa? Orang Mesir itu kemudian kelak akan mati, sebentar lagi mati. Coba kita lihat ayatnya. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu. Mesir kita, keduniawian kita, kedagingan kita, ketika kita dibaptis, ditenggelamkan dalam air baptisan, sama seperti orang Mesir tadi. Ya, maka engkau tidak akan melihat lagi kutuk dalam dirimu, tidak akan melihat lagi penyakit dalam dirimu, tidak akan melihat lagi segala dosa dalam dirimu. Semuanya sudah tenggelam dalam air baptisan kita. Ya, baptisan Laut Merah. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 14 ayat 13, setelah itu loncat ayat 30. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Pada mati semua. Mana matinya Pak? Ayat 30 kita lihat. Iya. Hal yang sama juga nanti kita. Kutuk dalam dirimu tidak akan kamu lihat lagi. Penyakit dalam dirimu tidak akan kamu lihat lagi. Bangkrut dalam dirimu tidak akan kamu lihat lagi. Kenapa? Semua sudah tenggelam dalam air baptisan yang kita alami. Tuh. Laut Merah ini gambarannya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, itu yang harus kita alami nanti. Mantap. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati, ya, terhantar di pantai laut. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jadi Mesir itu tidak ada lagi, pasukan Mesir tidak ada lagi. Hal yang sama juga bagi kita hari ini Bapak Ibu. Ketika nanti saudara dibaptis, ketika saudara mengalami baptisan, maka peristiwa Laut Merah ini akan kita alami dalam diri kita. Tuhan akan berkata kepada kita, penyakit yang engkau alami hari ini tidak engkau akan alami lagi. Alergi yang engkau alami hari ini tidak akan engkau lihat lagi. Resesi yang engkau alami hari ini tidak engkau akan lihat lagi, karena semuanya akan mati dalam air baptisan yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Itu nanti, iya. Karena Mesir ini gambaran keduniawian kita. Benar Bapak Ibu? Iya, semua nanti hilang. Haleluya. Itu yang akan kita alami. Ya. Jadi itu adalah gambaran saat dibaptis, dosa, sakit, terikat setan tidak akan kita lihat lagi, tidak akan kita alami. Semuanya tenggelam dalam air baptisan. Mesir adalah gambaran duniawi kedagingan kita. Ya. Dan ada lagi Bapak Ibu. Ya. Laut Merah sebagai baptisan bagi bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menjadi umat dan anak Allah Bapak Ibu. Sebelum Laut Merah ini Bapak Ibu, sebelum mereka lewati Laut Merah, mereka itu bangsa muda. Mereka itu bangsa lemah. Itulah sebabnya ketika tentara Mesir mengejar mereka, mereka ketakutan. Karena tentara Mesir akan menarik mereka lagi, membawa mereka lagi ke Mesir untuk menjadi budak Bapak Ibu. Ya, sebelum lewat Laut Merah, sebelum mereka tanda petik dibaptis. Tetapi ketika mereka Laut Merah, saudara bisa baca ayat-ayat dalam Alkitab. Bangsa Israel bukan lagi bangsa lemah, bangsa Israel bukan lagi bangsa budak, tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang berkuasa, bangsa penakluk. Semua bangsa mereka lewati, mereka kalahkan. Amin Bapak Ibu. Menang, pernah sekali dua kali kalah, tapi kemudian mereka menang kan Bapak Ibu. Iya, kalau mereka hanya berhenti pada kekalahan itu, nggak nyampe tanah Kanaan mereka Bapak Ibu, nggak nyampe. Ya berhenti di situ, kalah. Tapi akhirnya mereka menang, semua menang, semua menang, semua menang. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah hal yang sama menjadi gambaran bagi kita. Ketika saudara dibaptis, saudara akan selalu hidup di dalam kemenangan. Amin. Iya dong.
Setelah bangsa Israel melewati Laut Merah, yaitu dibaptis secara massal, yaitu mereka menjadi bangsa penakluk, menaklukkan bangsa yang menghalangi mereka. Bukan hanya itu, bahkan juga mereka tidak miskin lagi Bapak Ibu, karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka juga merampasi harta milik Mesir. Budak merampasi Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau budak bangsa Israel bisa merampasi, artinya mereka bukan lagi lemah, mereka berkuasa melewati bangsa Mesir, bisa merampasi. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dapat. Terus. Nah ini. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi. Haleluya. Merampasi orang Mesir itu. Artinya apa? Bangsa Israel lebih kuat dari Mesir sekarang. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, gambaran Laut Merah, gambaran kita dibaptis, ya, bahwa kita nanti dibaptis untuk menjadi berkuasa, tapi juga keduniawian kita juga akan dimatikan, akan dihanyutkan kedagingan dosa kita semua. Dan itu juga terlihat bahwa baptisan itu perlu pertobatan. Terlihat dari apa? Bahwa Allah tadi, yang awal tadi bergerak dari depan ke belakang. Artinya apa? Bangsa Israel, awal dan akhir kehidupan mereka, awal dan akhir posisi mereka ada Allah. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Kita juga nanti dibaptis, kita juga mengalami baptisan, harus bertobat dulu. Allah ada di awal dan di akhir kehidupan kita. Maka ketika saudara lakukan itu, saudara dibaptis, maka saudara akan mati kedagingan saudara, mati dosa saudara, mati resesi saudara, mati alergi saudara, mati kegagalan saudara, tenggelam dalam air baptisan, tenggelam dalam Laut Merah, untuk kita nanti dibangkitkan untuk beroleh kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Iya, jadi baptisan itu. Dan kita akan lihat sekarang gabungan kedua-dua aja. Kita ngalami baptisan Laut Merah dan Sungai Yordan. Di mana Pak ayatnya Pak? Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat kepada saya. Jadi berbicara tentang baptisan itu berbicara dua proses. Ya, pertama adalah kematian atau dikubur. Yang kedua adalah proses dibangkitkan. Proses dikubur dan kematian itulah berbicara tentang Laut Merah, baptisan Laut Merah, baptisan kematian. Dan lewat baptisan kematian ini, inilah dosa kita terkubur, inilah kutuk kita terkubur, inilah alergi kita terkubur, inilah penyakit kita terkubur, inilah kegagalan kita terkubur. Tuh, masuk Laut Merah, masuk air baptisan kita. Tetapi tidak berhenti hanya demikian Bapak Ibu, kita kemudian dibangkitkan kembali. Itulah berbicara Sungai Yordan. Ketika bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, mereka kemudian masuk tanah Kanaan, beroleh tanah Kanaan, beroleh kemuliaan. Dan hal yang sama juga bagi kita. Ketika kita dibaptis, kita mati bersama Kristus, dikuburkan dalam kematian Yesus. Bukan hanya itu, kita kemudian dibangkitkan untuk beroleh kemuliaan. Itulah menjadi warga surga. Kita masuk tanah Kanaan kekal. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Jadi dua hal tadi kita alami, kematian Laut Merah dan kebangkitan dalam Sungai Yordan Bapak Ibu. Iya. Jadi baptisan ada dua proses, dikubur dan mati, dan juga dibangkitkan beroleh kemuliaan. Laut Merah adalah dikubur mati. Orang Mesir mati dan dikubur di Laut Merah. Ini menjadi gambaran bagi kita. Hidup duniawi, hidup lama, dosa kita dikuburkan dalam air baptisan. Sedangkan Sungai Yordan itu adalah kita bangkit, dapat kemuliaan, beroleh kemuliaan, masuk tanah Kanaan, beroleh kemuliaan. Gambaran kita dibangkitkan bersama Yesus, beroleh kemuliaan di sorga Bapak Ibu. Ya, pada baptisan Laut Merah, bangsa Israel menjadi umat Allah, masuk hidup baru, bahkan juga ibadah baru, cara ibadah baru. Itu dia. Haleluya Bapak Ibu. Keluar dari Mesir, cara ibadah baru. Tapi masih juga orang Israel ingat cara ibadah lama. Mereka buat patung lembu emas, mati mereka 3.000 orang. Iya, itu cara ibadah orang Mesir itu. Mereka pakai lagi. Padahal keluar dari Mesir harusnya cara ibadah juga cara ibadah yang baru. Bukan lagi cara penyembahan berhala. Haleluya Bapak Ibu. Iya.
Ya, menjadi umat Allah, andalkan Allah. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mengandalkan Allah. Dan itu terjadi pada saat Paskah, Bapak Ibu. Allah berperang atas mereka semuanya. Coba kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Itu kata ayat. Haleluya. Lalu ngapain kita diam? Percaya, mengimani. Hal yang sama juga kita alami hari ini. Yang berperang di atas kayu salib kan Yesus saja. Benar Bapak Ibu? Bagian kita ngapain? Mengimani karya salib Yesus, percaya karya salib Yesus, maka apa yang Yesus menangkan di atas kayu salib, itu kita bisa peroleh, itu bisa kita nikmati. Apa yang Yesus telah menangkan di atas kayu salib? Menang atas kutuk. Maka kita hari ini bebas dari kutuk. Menang atas segala maut, sehingga kita hari ini hidup. Menang atas setan, sehingga berkuasa atas setan. Menang atas penyakit, sehingga kita hari ini sembuh. Menang atas resesi, sehingga kita diberkati. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi Yesus berperang sendiri di atas kayu salib. Bagian kita diam, bagian kita percaya, bagian kita mengimani. Maka semua yang Yesus telah menangkan di atas kayu salib menjadi bagian milik kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baptisan sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu, untuk beroleh tanah warisan. Masuk tanah Kanaan karena mengandalkan Allah. Ya, kalau tanpa mengandalkan Allah, Bapak Ibu, tidak ada orang Israel masuk tanah Kanaan. Dan itu terbukti. Ada 12 orang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, 10 orang berkata, waduh, orang tanah Kanaan raksasa. Tanahnya memang subur, tapi penghuninya raksasa. Sehingga kita seperti belalang, kita bisa mereka telan. Haleluya. Itu kata 10 orang pengintai. Itu mereka berkata demikian, kenapa? Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Masuk tanah Kanaan nggak 10 orang ini Bapak Ibu? Tidak. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka tidak masuk tanah Kanaan. Sebaliknya 2 orang berkata lain, berbeda. Itu adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, wah, memang mereka raksasa, tetapi kita punya Tuhan yang menolong kita, dan kita bisa menelan mereka. Terlihat? Yosua dan Kaleb mengandalkan Tuhan. Semula 10 orang berkata, kita seperti belalang, mereka bisa telan. Sedangkan Yosua Kaleb mengandalkan Tuhan. Mereka berkata, kita menelan mereka. Tuh, sebaliknya kan? Mereka masuk tanah Kanaan? Masuk. Kenapa mereka masuk? Mereka mengandalkan Tuhan. Hal yang sama juga kita alami hari ini. Kita kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, sampai kapanpun kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Tidak akan bisa masuk tanah Kanaan kekal. Tapi hari ini, andalkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita hidup dalam anugerah. Maka kita juga hari ini, seperti Yosua dan Kaleb, kita akan masuk tanah Kanaan kekal. Kita masuk kerajaan surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayatnya, Bilangan. Dan ini juga menjadi ayat terakhir penutup khotbah kita. Bilangan 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kita lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Raksasa ini loh Bapak Ibu, raksasa ini loh. Haleluya. Kalau 10 pengintai tadi berkata apa? Sebaliknya, kita itu seperti belalang. Haleluya. Bisa ditelan mereka. Haleluya. Yosua dan Kaleb berkata, kita menelan mereka. Tuh. Kenapa berkata demikian? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Terus masuk mereka tanah Kanaan. Lanjutkan lagi. Mana tadi? Kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hari ini Bapak Ibu, hari ini mari kita seperti Yosua dan Kaleb. Dan sebenarnya ucapan Daud juga berkata hal yang sama. Bunyinya sama Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Daud berkata kepada Goliat, hari ini juga engkau akan aku penggal kepalamu. Hari ini juga, benar-benar terpenggal. Haleluya, benar. Padahal gedenya minta ampun Bapak Ibu. Iya enggak? Daud itu kecil, kemerah-merahan. Haleluya, lawannya raksasa. Sebenarnya yang pantas melawan Goliat itu siapa Bapak? Yang pantas. Sama-sama raksasa. Benar enggak? Siapa raksasa di Israel Bapak Ibu?
Siapa raksasa Israel? Saul. Loh, kok bisa raksasa? Iya, karena Alkitab berkata Saul setinggi bau sekepala. Berarti dia paling besar di Israel. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan, ayat kan berkata demikian kan? Saul tingginya sebau sekepala. Benar gak? Berarti itu raksasa Israel. Inilah dia, Raja Saul. Nyatanya pengecut dia Bapak Ibu. Haleluya. Pengecut kan? Harusnya apa? Saul yang lawan raksasa Filistin, melawan Goliat. Nah, rupanya dia pengecut. Kenapa dia? Ia ngandalkan kekuatan sendiri, padahal sama-sama raksasa Bapak Ibu. Akhirnya apa? Orang yang bawa kencur, Daud bawa kemerah-merahan. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan dia bisa berkata, hari ini juga kepalamu dipenggal. Dan benar terpenggal Bapak Ibu. Haleluya. Dan kepala yang terpenggal ini kemudian dia tenteng-tenteng ke Yerusalem. Itu ada Alkitab cerita, dibawa ke Yerusalem. Dan di sebuah bukit dikubur kepala ini, tengkorak ini Bapak Ibu, oleh Daud di sebuah bukit. Dan bukit itu kemudian disebut namanya Galgoliat. Tapi sekian waktu kemudian Galgoliat, bukit Galgoliat ini berubah nama menjadi Golgota. Haleluya. Karena itulah Golgota artinya tempat tengkorak. Bukit tempat tengkorak. Tengkorak siapa? Tengkorak si Goliat. Iya, bukan bukit tengkorak, bukan, tempat tengkorak. Haleluya. Itu beda-beda tipis Bapak Ibu, tapi maknanya udah beda itu. Coba saudara lihat deh, Matius 27 ayat 33. Kita lihat. Ya, nih, tuh, tempat tengkorakan Bapak Ibu ya. Bukan bukit tengkorak, tempat tengkorak. Bisa dirubah ke dalam bahasa Inggris, Mas. Tuh, saudara lihat itu. Eskal kan? Bukan meniskal, bukan. Eskal. Tuh. Tempat sebuah tengkorak. Tengkorak siapa? Si Goliat. Haleluya. Saudara lihat itu? Eskal kan? A place of a skull. Haleluya. Tuh. Jadi jangan dibaca Golgota itulah bukit tengkorak, bukan, tempat tengkorak. Bahkan harus saudara sebut bukit sebuah tengkorak si Goliat. Karena itu tengkorak si Goliat itu. Haleluya Bapak Ibu. Oke, kembali ke bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia soalnya. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari Bapak Ibu, mari hari ini kita percaya baptisan kita sekarang adalah gabungan keduanya, baptisan Laut Merah dan Sungai Yordan. Artinya adalah dibaptis kita mati bersama Kristus, itulah Laut Merah, dan kemudian kita bangkit bersama Kristus, beroleh kemudian itulah Sungai Yordan. Lewat baptisan kita dipulihkan sebagai warga surga, menjadi anak Allah dan hidup berkuasa. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.